Masih pada ingat teman-teman transport layer? Mas, masih ingat transport layer? Betul ya. Masih ingat transport layer? Itu kan dipecah-pecah lalu ditransport ke Iya, dipecah-pecah itu segmen. Di sini di transport, betul. Yuk kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Kita berdoa dulu. Kita akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kabut ya. Wah, kayak di film-film gitu ya, demis. Kalau dari kabut itu keluar kaiju. Oke, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Silakan duduk di tengah ya, ambil yang tengah. Tumben yang tengah terbuka ya, karena banyak yang online kelihatannya. Kita lanjut ya. Transport layer, teman-teman. Ini dulu masih ingat ya, 2 minggu lalu saya pernah kasih soal. Berikan kata kunci untuk setiap layer dalam opsi layer. Nah ini contohnya tuh dari website apa nih? Petopworks ini bagus nih, physical data link itu physical addressing, MAC addressing. Metode itu routing, logical address, IP address. Transport itu connection management, error recovery. Ini bagus sih kata kuncinya ya. Bisa difoto dulu ya. Ini bagus, bisa difoto dulu. Nanti dimasukin dalam notes. Ini sudah pertemuan terakhir kita. Kita ketemu lagi nanti adalah akhir November. Kita ketemu lagi itu 20 November kalau nggak salah. Sedap ya? Sedap. Kok ada yang sedap di sini? Oke. Pak, saya mengeluarkan Indomie, Pak, bukan yang sedap. Oke, teman-teman, transport layer, benar kata Mbak Regina ini. Jadi data itu kalau dari atas kan, masih ingat kan transport layer? Data di atas ini masih penuh. Dan nanti dienkripsi, diformatting, begitu di transport layer dipotong-potong jadi segmen. Dipotong-potong jadi segmen. Setiap segmen dikasih header, segmen header. Turun ke bawah ke network dikasih header lagi, namanya paket header. Ini saya kok sendirian ngomongnya, gak ada yang balas gitu ya. Kalau turun ke data link dikasih header lagi, namanya apa? Frame header. Tapi khusus di data link, selain frame header dikasih juga ekor, namanya frame Taylor ya, atau frame tail. Jadi udah ditutup, baru di physical. Apa peran physical link? Physical link, physical layer perannya apa? Mas, perannya apa mas? Physical layer dalam pengiriman misalnya, dalam pengiriman ini data udah turun sampai sini. Mau dikirim apa? Peran physical layer. Apa mas yang keras? Oke, kurang sedikit sebenarnya. Mengkonvert data menjadi bits lalu mengirimkannya. Betul, pintar sekali, ya. Di kelas sebelumnya nggak ada yang bisa, Budi. Lupa semua. Sebelumnya catatan, lupa semua, Budi. Sampai saya harus nggak tahu. Pada akhirnya harus bisa. Oke, sebentar ini bisa punya ingat pinggang dulu. Oke, nah kita lanjut. Jadi kita sekarang akan bahas transport layer satu pertemuan. Harus ngerti, harus bisa. Ya, baik. Transport layer adalah layer yang berada di tengah antara SPA dan VDAN. Ada SPA, apa SPA? Session Presentation Application, dan VDAN dan Physical Data Link Network. Di tengah ini transport. Mulai di sini ada pembagian data. Data dipotong-potong itu mulai dari sini. Ya, transport layer ini adalah pertemuan antara chaos and order, sadis, ya, sadis. Chaos and order. Ada chaos, ada order. Ya, teman-teman, transport ini perannya connection management, error recovery, dan ada beberapa yang lain. Nah, biar kalian makin ngerti, keluarkan HP. Silakan panggil salah satu asisten teman kerja kita, ya, ada namanya Claude,
Ada namanya Gemini, ada namanya ChatGPT ya. Keluarkan, lalu gunakan persis prompt saya, boleh modif sedikit. Gini, saya lagi belajar jaringan komputer. Jelaskan dengan analogi tentang fungsi dan peran transport layer, tapi tidak boleh tentang jaringan. Ya. Jadi saya sedang belajar jaringan komputer. Jelaskan peran dan fungsi dari transport layer. Jelaskan analogi ya. Jelaskan analogi dari peran dan fungsi transport layer, tapi bukan tentang jaringan. Gitu ya. Fokus pada analoginya. Nanti Anda yang menjelaskan ke saya. Ya. Jelaskan analogi dari peran dan fungsi transport layer, tapi bukan tentang jaringan. Ya, nggak boleh tentang jaringan. Analoginya, misalnya menggoreng tempe boleh, bukan tentang jaringan ya. Ya, silakan dilihat jawabannya. Ya. Berikan analoginya, tapi jangan ceritakan jaringan komputernya. Teman-teman yang di rumah juga loh ya, ikut juga loh ya. Tadi masih ingat promnya apa yang di rumah? Saya sedang belajar jaringan komputer. Jelaskan analogi ya, jelaskan analogi dari peran dan fungsi transport layer, tapi bukan tentang jaringan, gitu ya. Nah, dia akan berikan analogi dalam kehidupan. Oh, bisa ditambah itu, berikan dalam analogi kehidupan sehari-hari misalnya. Ya, Anda baca 2 kali, pengerti, nanti saya akan tanya satu-satu. Ini pertemuan terakhir, ini penting sekali ini ya. Materi pamungkas sebelum UTS. Tapi kalau yang isi-isi sih sudah sampaikan. Iya, juga Aman berarti ya. Saya sudah kasih contoh soal delay. Sudah. Saya sudah kasih contoh soal sampai. Oke, teman-teman. Saya beri waktu 1 menit lagi, nanti saya akan tanya ke Anda, apa analogi yang dijawab TA? Atau Anda penasaran, coba analogi lain. Tanya gitu. Analogi lain yang lebih bukan jaringan gitu ya. Biar beda gitu loh. Kalau pinggir laut itu sebenarnya kita nggak perlu takut tsunami guys. Yang kita harus takutin apa? Tuhan Yesus. Betul, Godzilla, kaiju, monster, ya. Kayak Pasifik itu. Loh, Pak, Bapak nggak takut tsunami? Maksudnya itu kalau terjadi ya terjadi. Kalau monster kan beda. Ya. Monster itu beda, itu lebih menakutkan guys. Saya tiba-tiba ada tsunami, ya udah kita semua berdoa bersama, ya sudah selesai kan, bener gak kayak gini? Tapi kalau monster kan beda, kita panik masih. Terus siapa tahu di antara kita ada superhero, bangkit power kalian. Itu episode 1. Ternyata mahasiswa pendiam selama ini ternyata dia punya kekuatan luar biasa. Halo Kak, boleh cerita analogi yang didapat? Pakai ini biar teman di rumah bisa dengar. Analoginya itu kayak pelayan restoran. Pelayan restoran gimana? Jadi dia membawa pesanan dari dapur sebagai pengirimnya ke meja si pelanggan atau penerima. Dan pelayan itu memastikan kalau pesanannya itu benar sampai ke penerimanya itu Satu. tidak tertukar dan diantarkan dengan urutan yang sesuai. Iya. Baik, terima kasih. Siapa namanya? Angel. Angel, kita berikan applause buat Angel. Very good. Kalau mengantarkannya kurang tepat, mengantarkannya sebenarnya kurang tepat. Tapi yang benar adalah memastikan sampai di tujuan dia. Jadi walaupun routing, walaupun layer network adalah layer yang bertanggung jawab membuat route. Route itu apa sih? Rute itu apa sih? Perjalanan. Tapi yang memastikan, sampai belum? Transport. 1, memastikan tiba di tujuan. 2, urutannya tepat.
Anda bisa bayangkan Anda lagi nonton video Syahroni, ya kebalik. Tuh, kok keluar dulu baru masuk? Nah, itu Pak, maksudnya keluar masuk apa? Keluar masuk toilet itu. Masuk dulu baru keluar toilet. Kok keluar dulu baru masuk? Urutan paketnya terbang. Gak boleh. Transport bilang harus ordered. Jadi yang ngatur urutan itu transport layer. Nah, namun tadi Pak Fit sudah bilang ada chaos, ada yang teratur. Nah, nanti di sini ada yang chaos juga ada, yang tidak berurutan ada. Nanti saya bahas dulu. Ketiga, manajemen kesalahan. Grace, manajemen kesalahan. Error recovery. Misalnya begini, pesanan nasi gorengnya salah. Tadinya mesen sup ayam kok dikasih nasi goreng. Kamu bisa request minta lagi, ya. Nah, itulah transport layer. Nah, tapi dalam transport, hidup itu nggak bisa nyaman-nyaman saja ya. Hidup itu kalau ada yang teratur harus ada yang kacau, ya. Ada TCP, ada UDP. Jadi tadi yang bagus-bagus yang diceritain Angel sama saya itu dia TCP. TCP itu connection oriented. Bukan hanya connection oriented, dia itu memastikan delivery-nya bagus. Anda bisa bayangkan pengusaha salah buat menu diganti lagi. Wah, itu baik banget. Kadang-kadang kita kalau nggak enakan, udah nggak apa-apa, saya makan aja. Kan gitu ya kalau nggak enakan ya. Tapi pengusaha itu enggak. Kalau salah saya akan ganti, saya akan kirim pulang, gitu ya. Ini saya batu-batu. Nah, itu dia teman-teman. Tapi TCP nggak bisa berdiri sendiri. Di transport layer ada protokol kedua namanya UDP, ya. Ya. Coba tanpa membuka AI, saya challenge tanpa buka AI ya, tanpa membuka Google, Reva, saya challenge. Tebak singkatan TCP dan UDP, ya, ditulis. Kecuali udah yang tahu. Singkatan TCP UDP. Saya ke bawah dulu beli minum ya. Sakit sekali tenggorokannya. Nggak apa-apa ya, saya tinggal sebentar ya. Nggak apa-apa ya, saya tinggal sebentar ya. Jangan lah sebentar. Bisa ditarik bisa dipakai apa? Bisa skating pakai skala langsung jalan nanti sekarang api nanti udah pakai skill mungkin itu ilusi. Ada saya bikin dewi pas kita sarung tangan kita kita sarung tangan lah kita ini kita lah ini kita ada apa pinjam kamu kulit hitam itu artinya kamu keluar di kertas. Kok 12 malam tuh? Kamu pakai bola? Dulu kan aku tuh di tahun 800-an orang-orang hitam kan Maksudnya ada promo ada ada promo. pas
Tegel, oh tegel. Iya. Soalnya kan kata bapaknya tuh Oh, biasa. sampai 30-an. Gue sih ada. Foto sih kamu. Namanya foto tahu ini kan kayak biasanya kamu dapat kali kita gitu ya. Biasa aja gitu. Dan ini juga Kamu baru pakai gadget ya? Kira kata gue kayak gini ya. Apa ya namanya? Ini kalau Karena saya kalau ilmu kan biasa baru yang dari saja. murah banget. Main story, kayaknya post DKI apa kan ada bisa. Iya. Apa ini ya? Apa yang tersedia? Apa ini tersedia? Yang miliki apa itu arena? Nek atau nek kali ini bisa semua komen tuh. Boleh. Saya kembali. Mari kita lanjutkan. Saya beli aqua sekaligus gorengannya. Saya jelaskan biar tidak ada gosip di antara kita. Jadi teman-teman, TCP singkatan dari apa? Transmission Control Protocol. UDP, User, ya, datagram protokol. Teman-teman, TCP itu connection oriented, bagus. Dia tadi yang bagus-bagus tadi yang error recovery, yang memastikan tiba atau tidak, kalau salah dikirim lagi. TCP, UDP tidak. UDP sifatnya sama persis seperti IP, persis connectionless, gak peduli, ya. Pak, kok UDP TCP ada di transport, Pak? Nah, saya kasih tahu ya. IP adalah mahasiswa yang suka party, saudara, ya. Datang ke kampus tidak fokus belajar, tapi punya teman TCP, ya. Kayak kalian ini, ya, rajin, mencatat, belajar luar biasa, ya. Jadi kalau Anda mahasiswa yang suka party, punyalah teman yang sifatnya TCP. TCP selalu sama IP, IP selalu sama TCP, ya. TCP IP. Kadang kita mikir ya, kok bisa ya? IP itu sifatnya connectionless, tapi kok temennya selalu TCP ya, Pak? Nah itu dia. Jadi dulu tuh para ahli jaringan komputer, ya, para engineer itu sudah tahu, gak bisa bangun jaringan komputer kalau terlalu strict, Mbak Angel. Kenapa? Jaringan komputer itu mereka sudah meramal. Dulu jaringan komputer itu cuma untuk apa? Defense, Department of Defense USA. Do you understand? Have you known about it? Jaringan komputer pertama itu adalah untuk jaringan keamanan doang. Baru dipakai di Stanford, Harvard, Columbia University. Dulu masih kecil, tapi sudah diprediksi jaringan komputer akan besar. Kalau bangunnya TCP semua bayangin teman Anda semua itu adalah orang-orang yang super strict. Jalannya aja pasti harus 25 cm di depan gini. Wah, matanya selalu ke depan. Wah, luar biasa. Ya, nggak pernah nonton anime, nonton drakor juga nggak tahu. Ya, nontonnya apa tiap hari? National Geographic, Discovery Channel. Udah dipikir dulu, kalau jaringan komputer sestrik itu, sekaku itu, nggak mungkin bisa berkembang seluruh dunia. Gini, yang perang itu kan zaman dulu kan perang dingin, tahu ya perang dingin? Amerika sama Uni Soviet. Kayak sekarang nih ada perang dengan China. Jujur ya, kampus itu nggak terlalu peduli.
Nggak ada. Makanya begitu Trump melarang orang-orang China untuk datang untuk jadi peneliti di Amerika, kampus itu semua kecewa. Karena mereka tahu kalau tidak ada pertukaran ide, tidak ada orang dengan perspektif baru, sains dan engineering tidak akan berkembang. Paham maksudnya? Selalu, amin saudara-saudara. Jadi saya ingin bilang gini loh, dengerin saya. Zaman dulu tuh bahkan para peneliti jaringan komputer, mereka tidak begini, kalau tidak disanksi oleh negara, mereka akan kasih itu ke Rusia juga. Dan benar, ya Rusia pada akhirnya juga mengadopsi jaringan komputer milik Amerika. Emang kayak begitu. Kemajuan teknologi dan sains tidak boleh dibatasi oleh warna kulit, bentuk mata, warna rambut, warga negara, nggak boleh. Teknologi dan sains itu milik dunia ini. Mereka sudah tahu ini jaringan komputer akan ke depan. Makanya TCP dijodohkan dengan IP. Jadi IP itu routing, tetap dia harus fleksibel. Ketemu tembok belok kanan belok kiri. Udah belajar routing kan? Kalau ada yang down dia langsung cari router yang baru, betul? Masih kan itu connection match tujuannya itu. Kalau ada yang down dia cari jalur baru. Tapi tetap TCP guys. Jangan sampai terlalu fleksibel. Semuanya serba kacau. Tidak ada keteraturan. Jadi kalau Anda mahasiswa yang suka party, temennya ya harus sama mahasiswa yang TCP. Pak, dua tapi suka party semua. Nah, kalau bukan anak konglomerat susah nanti. Nah, kalau anak konglomerat dua-duanya semuanya party nggak apa-apa. Nanti kayak episode ya. Episode di Mentor Garden, 4 cowok ganteng, wah suka party semua, tapi karena mereka anak konglomerat nggak apa-apa. Memang ada privilege. Privilege itu luar biasa, ya. Jadi mereka itu memang orang-orang yang break terhadap rules, ya. Termasuk yang paling hebat wakil presiden kita. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Organisasi juga gitu. Gak bisa organisasi semua orang TCP, semua harus dicatat, strict. Organisasinya nggak ada, hidupnya nggak ada nyawa. Harus ada party-partinya juga, betul? Harus. Di kelas, di kampus, semua dosen strict. Wah, nggak bisa. Harus ada dosen yang sedikit ngelawak. Tapi kalau semua dosen ngelawak, nggak progres mahasiswa. Nah, saya percaya pembelajaran tidak boleh terlalu serius, tapi tidak boleh terlalu santai. Ya. Yang penting suara keras. Mahasiswa yang ngantuk bisa bangun. Jadi teman-teman, TCP UGP melambangkan chaos and order dalam transport. Padahal transport itu tanggung jawab terhadap connection management. Jadi kan sekali lagi transport sama network mahasiswa sering nggak ngerti bedanya apa. Saya jelasin sekali lagi ya. Transport itu gini loh. Tetanggaan misalnya, tetangga sana tuh. Pak Mulyono, ada nggak? Itu transport. Pak Mul dijawab, ada Pak Fen. Baru saya nyuruh anak saya, nih, ini ada titipan untuk Pak Mulyono, kamu pergi ke sana. Itu yang jalan network. Paham? Kok ketawa kenapa mas? Kevin Mulyono Pak. Namanya Mulyono? Oh, mohon maaf. Namanya asli panjangnya siapa? Messages Kevin Mulyono. Kevin Mulyono. Oh, kamu merasa terpanggil tadi ya? Jangan. Pak Ijo. Oh, ada Pak Ijo ada. Kirim ke Pak Ijo. Jadi ingat, transport itu yang memastikan Pak Ijo ada di rumah. Paham nggak? Jadi connection. Jadi ini hebatnya. TCP itu memastikan ada, baru dia kirim temennya. Wih, kamu yang pergi nganter. Paham? Karena kalau pas kantor, misalnya jalan pakai mobil, pakai motor. Begitu ada macet kan harus cari jalan tikus, betul kan? Nah, kita butuh IP, begini. Kita butuh yang bisa gini. Kalau strict, diam aja. Ada macet. Kan kita harus mencari jalan tercepat, bener kan? Makanya TCP IP, ya. TCP itu memastikan paijonya ada di rumah. Kalau tidak ada, Pak, ya nggak dikirim. Nah, sekarang berkelompok bertiga, ya. Yuk. Berkelompok bertiga, saya kasih soalnya, perhatikan. Kelompok bertiga diputar, bangkunya diputar, Pak Revan. Diputar, mas diputar, yuk kelompok bertiga cepet. Dibagi kelompok bertiga, ini 3, 2 gabung. Kurang satu, mas yang di belakang maju. Maju. Geser ini ya. Ayo. Kelas kemarin lebih cepat, ayo. Diputar. Gak apa-apa, diputar aja.
diputar bertiga, jangan kayak begitu dong. Jangan kayak garis lurus. Diskusi ya, bisa. Perhatikan. Diputar. Kita berantakan kelas ini. Ayo. Yang di rumah kelompok bertiga juga ya kalau bisa ya. Siapa? Kelompok bertiga juga. Ada yang satu kosan nggak? Kalau ada yang satu kosan turun ke kamar salah satu temennya ya. Seru ya. Oke, perhatikan. Anda sekarang akan praktik ya. Lakukan praktik dengan sesama teman Anda ya. Lakukan praktik dengan sesama teman Anda dalam konteks kehidupan sehari-hari ya. Yang namanya apa Budi? PCB. Ya, TCB apa tuh? Praktik apa? Asik. Kamu kan yang jago. Kamu asisten kalau komputer kan? Oh, bukan dong. Kamu kan asisten dari komputer. Oh, asisten apa kamu? Kompis. Oh, kompis. Tapi kan kamu asisten dari komputer. Bukan asal. Three-way handshake. Saya nggak tahu kenapa dia begitu banget ya. Saya cuma mau ngomong three-way handshake. Kayaknya takut banget. Gimana ini? Lakukan praktik dengan sesama teman Anda. Handshake. Yes. Three-way handshake. Tolong dipraktekkan ya. Tolong dipraktekkan three-way handshake. Oke? Three-way handshake. Praktekkan three-way handshake. Wah, handshake, Mas. Halo, apa kabar? Wah, luar biasa ini handshake. Three-way handshake, ya. Three-way handshake. Praktikkan sama Anda three-way handshake. Coba bayangkan apa itu three-way handshake. Habis itu kedua, setelah Anda coba praktikkan sendiri apa itu three-way handshake, kira-kira apa tujuannya three-way handshake? Kenapa three-way handshake? Kedua, yang ketiga, baru tanya AI, apa itu three-way handshake dalam konteks TCP? Jadi tanya AI yang paling akhir, ya. Apa itu three-way? Ingat loh, three-way loh ya. Ada yang nulis ya? Kamera kelas mati, iya benar. Betul memang. Gak bisa nyala, saya juga nggak tahu. Siapa ini yang nulis? Betul, memang betul. Anda pengen lihat saya juga gitu ya? Coba saya pakai LC ya, kenapa kamera kelas mati ya? Kabelnya nyambung, Pak. Kabelnya dicabut. USB-nya cabut. Oh iya, boleh minta tolong nggak? Bisa dicolokkan lagi. Tunggu dulu ya, teman-teman sabar ya. Kalian kangen lihat saya ya? Wah, betul-betul. Mahasiswa ini ya. Penasaran? Sekali lagi satu, praktikkan three-way handshake apapun dalam pikiran Anda dengan teman Anda ya. Praktikkan, terima kasih Mas, thank you so much. Kita lihat sekali lagi apakah kameranya akan nyala. Oh, sudah nyala. Sudah ya? Sudah nyala ya? Gimana cara saya tahu udah nyala? Gimana caranya? Udah ya? Udah nyalain kamera ya? Luar biasa nih si Mason ini nyalakan kamera. Siapa aja yang nyalakan kamera? Cuma basic saja? Ya, teman-teman lain saya. Cuma Wesley ini dari 24 mahasiswa yang menyalakan kamera, saudara-saudara. Tapi cuma Wesley yang dapat nilai bonus ini ya. Waduh, sayang sekali. Cool. Oke. Wesley ya, dapat nilai bonus. Thanks. Jadi ini kamera, gimana cara ngalahinnya ya? Pakai remote. Nah, sudah. Semoga kelihatan ya, saya ya. Lanjut ya, pertanyaan nomor 1 tadi. Coba praktekkan three-way handshake dengan teman Anda. Anda coba kira-kira three-way handshake itu kayak apa? Kedua, Tangan bisa sangat lambaian. apa tujuannya? Ada three-way handshake. Apa tujuannya? Dari ini kita berhayal aja. Ingat, 2 kemampuan paling penting di dunia setelah ada AI apa? Ingat, Mas Kevin? Handshake network. 2 skill paling penting setelah ada AI. 1, creativity. Nomor 2, C juga depannya. Critical Komunikasi. thinking. 2 kemampuan paling penting. Anda jangan tanya AI dulu apa itu three-way handshake. Itu kamu mikir, apa itu three-way handshake dalam konteks TCP? Nanti dijelasin. Ya. Terakhir nomor 4, apa itu ACK? ACK. ACK.
anak cinta keluarga. ACK, anak cinta keluarga. Ya. Oke, silakan dicoba teman-teman dipraktikkan ya. Gunakan kreativitas terus baru terakhir tanya AI. Yuk. 3 way handshake. Saya kasih waktu cukup panjang. Oh ya, praktikkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Coba dalam bahasa. Saya beri waktu 20 minutes. Oke, silakan. Hai, masih Teman-teman di rumah, tanpa googling, tanpa AI, apa itu 3 way handshake? Ini bisa kan? Coba cek di Zoom ya, cek di Zoom. Apa itu 3 way handshake? Annyeonghaseyo. Jangan cari di Google tapi 3 way handshake. Annyeonghaseyo. 3 way loh ya, Dia kayak menyapa. bukan 3 yang lain loh. 3 way handshake. Oh, salut militer masuk nggak? Salut militer. Pak. Iya, kayaknya yang ini gak sih menyapa masing-masing gitu. Living in the revolution. Salut. Aku harus ngirim SIM dulu.